Sidang pra peradilan nomor 132 dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi hari ini putusan. Untuk putusan tidak akan saya bacakan semuanya terkait dengan permohonan, jawaban, bukti, dan maupun ahli atau saksi. Putusan nomor 132 Pitra 2026 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pra peradilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Dr. T. Fauzia Tiasuma yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Andes Abdullah Al-Katiri SHMH dan kawan-kawan, para advokat dalam tim pembela Dr. Tifa yang berkedudukan di Soho Pancoran Tower sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2026 sebagai pemohon, lawan Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia CQ Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, CQ Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Eko Budi Susanto SHMH dan kawan-kawan sebagaimana surat kuasa khusus dan surat perintah tanggal 7 Agustus 2026 sebagai termohon. Pengadilan negeri tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri beserta seluruh lampirannya. Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra peradilan pemohon sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan bukti surat P9 serta satu orang saksi dan satu orang ahli. Untuk menguatkan dalil jawabannya, termohon telah mengajukan bukti surat T1 sampai dengan bukti surat T16 dan satu orang ahli. Menimbang bahwa terhadap bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh para pihak, hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pemeriksaan perkara akuo. Menimbang bahwa para pihak telah pula mengajukan ahli yang telah memberikan pendapat di persidangan, dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam persidangan hakim memiliki kebebasan menilai, menerima atau mengabaikan keterangan ahli berdasarkan keyakinan dan alat bukti lain yang sah karena sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia menganut prinsip keyakinan bebas hakim berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam jurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 213 tanggal 10 April 1957 menegaskan bahwa penglihatan hakim dalam persidangan atas alat bukti-bukti tersebut adalah merupakan pengetahuan hakim sendiri yang merupakan usaha pembuktian. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan pemohon dan jawaban termohon serta bukti-bukti yang telah diajukan ke persidangan oleh pemohon dan termohon yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka selanjutnya hakim pra peradilan mempertimbangkan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menimbang bahwa termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut: A. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi termohon. B. Memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut melalui putusan sela atau penetapan sebelum melanjutkan pemeriksaan pembuktian. C. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan CQ Hakim pra peradilan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon, error in jurisdiction. D. Menyatakan permohonan pra peradilan pemohon gugur demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pra peradilan pemohon tidak dapat diterima. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa setelah adanya putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana bukti surat T8 dan bukti surat P4, kemudian termohon berdasarkan pasal 75 ayat 4 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP melakukan pengajuan kembali surat dakwaan ke Pengadilan Negeri sebagaimana bukti surat T9, bukti surat T10, bukti surat T11, bukti surat T12, bukti surat T13, bukti surat T14, bukti surat T15, bukti surat P6, bukti surat P7, bukti surat P8, bukti surat P9. Menimbang bahwa apabila pemohon merasa keberatan terhadap tindakan termohon melakukan pelimpahan kembali atau pengajuan kembali dakwaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, seharusnya demi kepastian hukum dalil-dalil yang telah diuraikan sebagaimana dalam persidangan pra peradilan diajukan sebagai perlawanan dalam pemeriksaan pokok perkara sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 5 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP, bukan mengajukan pra peradilan. Menimbang bahwa ketika berkas sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka status pemohon pra peradilan
adalah terdakwa, bukan tersangka, dan berdasarkan pemeriksaan dari bukti surat yang diajukan oleh para pihak, tidak ada satupun bukti yang telah membebaskan pemohon. Oleh karena itu, status pemohon tetap sebagai terdakwa, sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan pra-peradilan, maka haknya mengajukan pra-peradilan telah gugur. Menimbang bahwa dengan demikian, mengenai eksepsi permohonan pra-peradilan, pemohon gugur demi hukum dan error in jurisdiction beralasan hukum untuk dikabulkan, maka hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi permohon selanjutnya. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra-peradilan pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas, menimbang bahwa sebagaimana bukti surat P6 dan bukti surat T9 diperoleh fakta berkas atas nama pemohon pra-peradilan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Juli 2026. Kemudian pemohon mendaftarkan permohonan pra-peradilan pada tanggal 3 Agustus 2026 sebagaimana data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok permohonan pra-peradilan pemohon, dan permohonan pra-peradilan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2026 tentang pelimpahan dan penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan. Menimbang boleh karena permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima lead on van klif pervak, maka biaya yang timbul dalam perkara haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 754 dan ayat 5 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2026 tentang pelimpahan dan penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan, mengadili dalam eksepsi 1 menerima eksepsi termohon, 2 menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon error in jurisdiction, 3 menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur demi hukum. Dalam pokok perkara 1 menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima lead on van klif pervak, 2 membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 oleh Sulistyo Muhammad Dwi Putro SH MH, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Wijianto SH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian, setelah pembacaan putusan ini, maka pemeriksaan perkara nomor 132 Pitpra dinyatakan selesai dan sidang ditutup.